Belum ada yang selesai? Satu NF dulu. Satu NF itu syaratnya apa? Yang pertama, tidak boleh ada null value untuk yang atribut-atribut tertulis sebagai primary key, yaitu satu di satu NF. Kemudian apa lagi syarat yang kedua? Tidak boleh ada multi value. Nah, ya itu ada dua syarat yang perlu dipenuhi untuk di satu NF. Tidak boleh ada null value untuk yang menjadi primary key, dan yang kedua tidak boleh ada multi value. Oke, gimana untuk yang tabel universal di depan kali ini, yang di soal pertama ini, sudah memenuhi satu NF atau belum? Siapa yang mau menjawab? Sudah memenuhi satu NF atau belum? Sudah, Bu. Andika Pak. Oh, Rizal. Sudah memenuhi satu NF. Apakah ada null value, Rizal? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Betul. Rizal, mana yang dikategorikan sebagai primary key? Karena kan di satu NF kan kita sudah menentukan, masih menentukan ya, masih menentukan mana yang menjadi primary key. Kira-kira Rizal di tabel itu apa saja yang menjadi atribut identifier ataupun atribut yang menjadi primary key? Primary key-nya NIM sama kode mata kuliah, Bu. Oke, ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam syarat yang pertama, apakah ada null value? Tidak ada, karena semua data yang ada di NIM dan data yang ada di kode MK itu semuanya ada isinya, ya, berarti tidak ada null value. Kemudian yang kedua adalah multi value. Apakah ada multi value, Rizal? Apakah di dalam satu tabel ada mempunyai data lebih dari satu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti apakah sudah memenuhi satu NF? Rizal? Sudah, Bu, karena tidak ada data yang kosong. Tidak ada data yang kosong dan tidak ada multi value. Betul. Ya, ingat ya. Ini untuk semua. Ikut. Berarti di sini kita tidak ada masalah ya. Jadi di satu NF sudah memenuhi. Kita masuk ke 2 NF. Syarat yang pertama yang di 2 NF adalah harus memenuhi satu NF. Jadi sudah ya, dia sudah memenuhi satu NF. Yang kedua adalah masing-masing atribut yang bukan key sudah disatukan, sudah mempunyai atribut-atribut key-nya. Jadi dia sudah menggandeng ke atribut-atribut key-nya. Ya, nah jadi masing-masing tadi kan Rizal kan sudah memberitahukan bahwa di tabel ini ada dua yang menjadi primary key, ya. Berarti primary-nya adalah NIM dengan kode MK. Berarti yang selain itu adalah merupakan atribut-atribut yang bukan key. Nah, masing-masing atribut yang bukan key ini digandengkan dengan atribut-atribut key-nya. Jadi nama mahasiswa ikut yang mana, prodi ikut yang mana, nama MK masuk mana, nama dosen masuk mana, kelas masuk mana, nilai masuk mana. Ya, itu di 2 NF. Oke, sekarang untuk yang NIM dulu. Atribut apa yang atribut key apa saja yang bukan key ya, sorry. Atribut yang bukan key apa saja yang menggandeng ke NIM? Apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Jadi kita bikin atribut ketergantungan fungsional dan ketergantungan fungsional penuh ya di 2 NF. Jadi yang NIM gandeng siapa saja? Gandeng atribut apa saja? Apa saja? Ayo, ayo. Yang mana ini suaranya? Ayo, yang NIM apa saja? Tuh, ayo, ini gimana mau AS ini? Ayo,
Ayo. Oh ya wes, gini aja biar gampang. Nama mahasiswa masuk kemana? Nama mahasiswa, prodi, nama mahasiswa, nama dosen. Oke, Andika, nama dosen tidak bisa dimasukkan ke dalam NIM, ya, karena NIM itu khusus untuk mahasiswa, ya, khusus untuk mahasiswa. Dia masih bisa masuk ke ODMK, jika memang seharusnya nama dosen itu nanti gandengnya ke ID dosen, ya, jadi dia membentuk tabel baru, cuma untuk tabel yang ada di depan kalian ini, di tabel universal ini kan tidak ada kode dosen, maka dia lebih tepat kalau digandengkan dengan mata kuliah, ya, jadi mata kuliahnya apa, dosennya siapa, ya. Oke, Dika, ya, berarti jadi NIM itu akan menggandeng nama mahasiswa dan prodi, ya. Ya, nggak apa-apa, Dika, nggak apa-apa, yang penting ada respon gitu loh, ya. Jadi saya biar tahu kalian seberapa banyak seberapa jauh pemahamannya untuk yang ya. Terima kasih untuk yang sudah merespon. Oke, ya, jadi NIM itu nanti dia menggandeng. Jadi ada satu tabel, nanti tabel mahasiswa di mana atribut di dalamnya ada 3. NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Ya. Oke, sekarang untuk yang di kode MK, apa saja yang atribut non-key yang digandeng untuk yang kode MK? Silahkan. Nama mata kuliah, nama dosen sama kelas, Bu. Oke. Jadi nanti di kode MK, nama apa aja tadi? Apa aja tadi? Nama dosen sama kelas. Kode MK, nama dosen. Oke, ya. Berarti nanti kita akan membentuk ini satu NF ya. Jadi nanti diingat-ingat ya. Satu NF nya adalah sudah memenuhi, boleh seperti ini, boleh, atau tabelnya dimasukkan lagi, bisa ya. Ini di satu di satu NF bisa sudah memenuhi atau tabelnya dimasukkan. Kemudian di 2 NF ini diingat-ingat ya cara membuatnya ya. Di 2 NF tadi sudah ada NIM dan kode MK. Jadi kita bikin tabel dalam bentuk tabel ya. Kalau kemarin dalam ketergantungan fungsional penuh dan ketergantungan transitif dalam bentuk apa sih, panah-panah gitu ya. Nah, maka nanti di normalisasi hasilnya adalah dalam bentuk tabel. Tadi tabel yang pertama ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Kalian bikin seperti ini aja nggak apa-apa ya. Jangan lupa dikasih nama tabel mahasiswa. Kemudian ini ada NIM. Dan NIM. Ada nama mahasiswa. Ya, nama mahasiswa, kemudian ya, kemudian habis itu tabel
Kemudian ini tabel mata kuliah. Berapa tadi? Iya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 tabel. Ada 4 tabel. Ada 4 kolom. Ya. Ada kode MK, nama MK, kode MK, nama MK, kemudian nama dosen, dan kelas. Nama ND. Nanti kalau kita tulis dalam SQL ya seperti yang kita lakukan di studi independen kan tidak bisa nama atribut harus sama. Tidak boleh. Oke, ini untuk yang kurang 1 ya nilai. Bagaimana dengan nilai? Punya tabel satu lagi, tabel nilai. Ada berapa atribut di tabel nilai? Ada 3, Bu. 3 apa saja? NIM, kode MK, sama nilai. Nah, begini. Nah, ini yang di 2 NF. Ini yang di 1 NF. Tentu ini yang di 2 NF. Siapa yang belum paham sampai sini? Jadi nanti hasilnya kalian dalam bentuk tabel. Jangan lupa hasil dalam bentuk kita bikin ketiga. Ya, sudah. 3NF-nya bagaimana? 3NF itu apa sih? 3NF itu adalah tidak boleh ada yang namanya ketergantungan transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Ketergantungan transitif adalah ketergantungan di mana atribut-atribut yang bukan key itu tidak boleh saling bergantung antara satu dengan yang lain. Ya, jadi kita sudah tidak memikirkan lagi atribut primary key-nya ya. Yang kita konsen sekarang adalah di atribut-atribut yang bukan key. Yang mana atribut bukan key selain name dan kode. Nah, dan ini diuji per tabel yang ada di 2. Ya. Jadi yang diuji adalah masing-masing tabel. Satu-satu tabelnya. Tabel mahasiswa dulu. Yang bukan atribut key, yang atribut bukan key apa saja? Yang bukan atribut key apa saja? Nama mahasiswa sama prodi, Bu. Oke. Sekarang diuji apakah ada ketergantungan transitif? Kalau ketergantungan transitif itu berarti ketergantungan nilainya satu-satu. Nilainya satu-satu itu maksudnya kalau A pasti B, kalau B pasti A. Nah, sekarang kalian lihat di di dalam datanya bisa kelihatan di situ apakah kalau namanya A prodinya B prodinya 1 katakan, apakah kalau 1 prodinya pasti A? Tidak, Bu. Tidak ya, kalian bisa cek di sini ya ini. Ya. Yo, kalau dari sini iya ya, karena namanya hanya ada 2 mahasiswa dengan 2 prodi. Kalau misalnya nanti akan saya permudah di soal, ya biar kalian bisa ngepasin gitu loh antara data dengan tabel yang terjadi di setiap proses normalisasi. Ya. Oke, lihat di sini. Kalau dari data ini iya. Harusnya ini akan saya ubah lagi nanti datanya. Jadi di prodi SI itu tidak hanya tarif. Ini hanya ada 2 mahasiswa dan 2 prodi.
Bagaimana tahu kalau ini hanya ada 2 siswa dan 2 prodi? Kalian bisa lihat dari NIM-nya. NIM-nya kan sama, orangnya berarti sama. Kecuali kalau misalnya NIM-nya berbeda, orangnya berarti juga harus berbeda, hanya namanya yang sama. Nah, kalau yang seperti ini nanti kalian akan membingungkan. Jadi jangan khawatir, saya akan memberi soal yang akan mudah sekali untuk kalian menghafal. Hanya kalian nanti tinggal melogikakan. Itu ya, paham ya mas saya? Oke, jadi gini, kalau di dalam normalisasi tahap 3 NF kan tidak boleh ada non-key yang saling ketergantungan. Nah, sekarang kalian pakai logika saja. Kalau misalnya Andika itu prodinya SI, ya, apakah kalau nilai yang satu-satu ya, ataupun nilai transitif, Andika itu SI, apakah SI itu hanya Andika? Nah, gitu. Kalau memang iya, ini kan bisa saja terjadi ya kalau untuk studi kasusnya di tempat khusus katakan untuk yang private. Kalau private itu kan satu mahasiswa, satu siswa, satu guru. Nah, kan bisa saja terjadi gitu ya. Tapi ini kan kita berada di dalam suatu kampus, dalam satu universitas, bukan suatu tempat khusus yang memiliki kondisi satu guru, satu siswa. Nah, itu jadi logikanya. Kalau transitif berarti hanya ada satu mahasiswa saja di prodi S. Berarti kenyataannya kan tidak seperti ya. Andika memang SI prodinya, tapi di prodi apakah ada Andika dan tidak. Ya, berarti tidak ada ketergantungan transitif. Nah, ingat ya. Barangkali saya sudah sampaikan bahwa kalau tabel itu jangan ditinggal ya. Tabel itu harus, kalau dia sudah memenuhi standar dari masing-masing formnya, tingkatannya, maka tabel yang berada di atasnya harus dibawa ke tahapan selanjutnya. Contohnya ini nih, di 1NF, ini kan kebetulan tidak ada yang multi value, ya kan. Kalau ada multi value kan berarti di 1NF itu kan sudah ada 2 tabel, tergantung berapa banyak multi value-nya ya. Kalau misalnya multi value-nya di tabel universal itu ada 2, ya berarti nanti jadinya ada 3 tabel, kan gitu. Ya. Kalau misalnya di tabel universalnya ada 3 multi value, maka nanti akan ada 4 tabel yang ada di tabel 1NF. Nah, itu nanti yang tabel multi value itu jangan ditinggal di 1NF, dibawa terus sampai ke 3. Ya. Oke, nah lihat. Oke, kita lihat. Jadi di tabel mahasiswa ini dia sudah memenuhi 1N. Sudah memenuhi 3N. Maka jangan lupa untuk dibawa di 3. Ya. Ambil formulir. Ya. Sekarang tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ada ketergantungan transitif nggak kira-kira? Antara nama MK, nama dosen, dan kelas, apakah ada ketergantungan transitif? Kalau database dosennya saya, ya kelasnya di kalian udah punya kelas ya. Kalian pernah ngerasain kelas nggak? Kayaknya kalian nih mahasiswa angkatan pandemi, angkatan COVID kayaknya. Jadi kalian belum pernah masuk kelas ya? Kalian semester berapa sih? Kalian semester berapa? Semester 4 ya? Semester 4 ya? Kalian jawab sih. Semester 2, Bu. Semester 2 ya? Oh alah, masih kecil-kecil dong kalian. Oke, semester 2. Berarti belum pernah masuk kelas ya? Oke, nah nanti
insya Allah mudah-mudahan semester depan ini kan COVID sudah turun ya, mudah-mudahan masker juga sudah diperlonggar sekarang ya. Kalau di ruang terbuka kita boleh tidak menggunakan masker. Nah, mudah-mudahan semester depan kalian sudah masuk ke kampus, sudah bisa merasakan nih ya, kalau misalnya kelas itu banyak, kalian bisa di mata kuliah saya sendiri di basis data itu bisa pindah-pindah, bisa di gedung E, gedung E itu gedung belakang. Kalau kalian pernah ke kampus ya, gedung E itu paling belakang, gedung paling belakang. Nah, ya, ada lapangan luas itu, nah itu gedung E ya. Kalau gedung A itu yang di depan, yang fakultas, nah itu gedung A sama gedung C itu di situ ya. Nanti di mata kuliah saya, satu mata kuliah itu belum tentu hanya di satu kelas saja, bisa jadi nanti berubah di kelas yang berbeda ya. Kondisinya ya, kita ambil kondisinya yang ada di kampus kita. Jadi database itu tidak, katakan di C03, nah berarti ada di kelas gedung C di di gedung E03, berarti ada di gedung E lantai. Kalau di gedung itu ada 3 lantai. Jadi kelamaan nggak pusing ya, jadi lupa juga ada berapa lantai. Kalau tidak salah di gedung E belakang itu ada 3 lantai. Berarti nanti tinggal dilihat saja, kalau E22 berarti kita berada di gedung E di lantai 2, ruangan nomor 2. Nah gitu ya. Insya Allah dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah masuk seperti biasa, seperti sebelum pandemi, tidak online, bisa bertatap muka, jadi bisa merasakan betul-betul belajar di kampus itu seperti apa, bisa ketemu sama teman-teman. Ini kan belum pernah ketemu ya. Saya juga nggak yakin kalian ini berteman akrab dengan yang lain karena belum pernah ketemu. Ketemu di online, maksudnya di kelas online tadi. Nah, jadi kondisinya di antara kelas dengan mata kuliah itu tidak ada ketergantungan ya, karena di mata kuliah saya itu bisa jadi ada di gedung E ataupun di gedung A di dalam satu semester ya, di dalam satu semester. Bisa jadi ada di gedung E, bisa jadi di gedung A. Jadi dia fleksibel, tidak bergantung kalau misalnya dari basis data harus di kelas ini aja, enggak ya, tidak kayak saya, tidak fix di satu tempat. Nah, ini saya jawab sendiri ya. Berarti tidak ada ketergantungan antara nama dosen dengan kelas ya, kelas dengan ini dia. Tidak ada ketergantungan dengan nama FK dengan kelas dan nama dosen dengan kelas, itu tidak ada ketergantungan karena saya bisa mengajar di kelas mana saja, tergantung dari fakultas ya, fakultas yang akan menyelesaikan. Tapi tidak ada ketentuan kecuali gini nih, ada kelas database. Nah, ya, kelas database semester 2. Nah, berarti itu sudah dipastikan di situ kita sampai kapanpun hanya ada di kelas. Kalau seperti itu berarti ada ketergantungan masih tidak. Ya, kalau seperti itu maka ada ketergantungan. Oke, kemudian antara nama dosen dengan nama MK juga seperti itu. Ya, seperti kalian ini di database ya, oke. Ya, saya akan mengajar database. Dan database, dosen database itu hanya saya. Tapi apakah itu berlaku untuk mata kuliah yang lain? Kan tidak. Contoh apa? TIK. Semester 1 kalian kan mendapat yang namanya TIK. Apakah dosen TIK itu hanya satu?
dosen TIK tuh penuh. Jadi nama MK dengan nama dosen itu tidak ada. Jadi ini saya jawab sendiri. Nanti saya akan perbarui itu datanya ya, biar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi dari data saja sudah bisa melihat apakah ada ketergantungan transitif atau tidak. Sebenarnya kalian bisa logikakan kalau yang seperti itu. Ya, kalian bisa dilogikakan, nanti kalian akan terbiasa pada saat yang betul-betul menjadi seorang analis. Nah, kalian akan ke suatu tempat di mana kalian ingin membangun suatu database-nya, kemudian nanti di situ akan melalui proses wawancara, melalui proses observasi, kalian melihat datanya seperti apa, nanti kondisi dari studi kasus itu seperti apa, nah itulah yang akan dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan normalisasi. Kalau sekarang ini masih berdasarkan data yang saya punya, ya, tugas yang saya punya, hanya berdasarkan itu. Jadi kalian harus bisa melihat dari data atau kalian logikakan sesuai dengan proses bisnis yang ada di tempat. Ya, oke. Nah, karena mata kuliah ini tidak ada ketergantungan transitifnya atau dia memenuhi syarat, maka langsung saja kita masukkan di 3NR. Ya, ada satu lagi tabel nilai. Bagaimana dengan nilai? Apakah ada ketergantungan transitif? Bagaimana dengan nilai? Apakah ada ketergantungan transitif? Yang bukan, yang dalam kategori atribut bukan key, apa? Yang termasuk bukan key, apa saja? Dinilai. Di tabel nilai. Yang bukan key, atribut yang bukan key, apa saja? Oh, masa lupa? Ayo, apa saja yang bukan key? Yang di tabel nilai. Kan di tabel nilai ini kan ada NIM, ada kode MK, ada nilai. Nah, yang menjadi atribut bukan key, yang mana? Yang mana? Nanti gimana nanti UAS-nya? Nanti gimana UAS ini? Mana yang bukan key? Nilai, betul sekali. Nilai dong, Andika. Kode MK kan termasuk key. Cuman karena memang di tabel nilai itu dia merupakan ketergantungan fungsional penuh, ya dia bergantung kepada lebih dari satu key, ya maka kode MK ini tidak apa. Maka kode MK itu juga termasuk menjadi atribut key, ya. Berarti di tabel nilai itu hanya punya satu atribut bukan key saja, yaitu nilai, ya. Nah, berarti sudah bisa dipastikan apakah dia ada ketergantungan transitif? Ada ketergantungan transitif enggak? Ada ketergantungan transitif atau tidak? Tidak atau ya? Ayo, cepat. Bagaimana ini? Ada ketergantungan transitif enggak? Silakan dibuka mic-nya. Tidak ada, betul. Kenapa, Dika? Karena tidak ada pembandingnya. Kalau yang tadi itu, iya. Kalau yang tadi itu kan ada pembanding ya. Contohnya tuh yang di tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah, iya betul. Kalau di tabel mata kuliah kan yang bukan apa namanya, atribut key kan ada 3 tuh, nama MK sama dosen dan kelas. Nah,
ketiga ini kan bisa dibandingkan. Oh, bandingkan dulu nih nama MK dengan nama dosen ada nggak tertentukan satu-satu, kemudian dengan kelas ada nggak, kemudian nama dosen dengan kelas ada nggak, itu ada ketergantungan transkrip, dilihatnya dari situ, ada pembandingnya. Nah, kalau yang di tabel nilai ini kan karena atribut yang bukan key-nya kan cuma satu, berarti kan tidak ada pembandingnya kan, tidak ada yang kita tes gitu loh. Berarti secara otomatis dia sudah memenuhi tiga ya. Berarti nanti di 3NF akan ada 3 tabel mahasiswa, tabel mahasiswa, dan tabel ya. Nanti di tugas nilai kalian, UAS kalian, yang saya lihat hanya di 3NF. Jadi yang ketinggalan, ya wes tuh ya, saya nggak tahu ya. Makanya jangan ketinggalan. Saya hanya melihat di 3NF. Kalau 3NF-nya tidak sesuai, itu sudah salah. Oke, jadi harus ada. Sama sih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke soal. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut ke soal berikut. Oke. Ini saya punya soal. Ya. Lihat di sini. Saya punya 5 atribut. Saya punya 5 atribut, ada nama pemukau, ada kode kota, ada kota, nama barang, dan harga. Kita masuk ke satu NF dulu. Apa tadi satu NF? Syaratnya adalah tidak boleh ada multi value dan tidak boleh ada null value. Apakah sudah memenuhi satu NF? Nah, apakah sudah memenuhi satu NF? Yang apa namanya? Yang mikrofonnya bisa dinyalakan, bukan dinyalakan ya, atau apakah? Karena kayaknya dari kalian chat nyampe ke saya itu agak delay, jadi saya nggak bisa lama gitu baru kalian masuk chat ya. Jadi gak cepat, waktunya kan nggak lama ya, tadi udah jam 9. Oke, salah nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Tadi Dika salah berapa kali aja nggak apa-apa ya Dika ya, sama-sama belajar ya. Gak usah malu, ngapain sih. Oke. Saya tidak ada. Oke, iya betul. Tidak ada ya. Tidak ada multi value, tidak ada ya. Null value juga tidak ada. Mana yang menjadi primary key sih? Dan kita harus menentukan dulu ya yang mana menjadikan yang menjadi primary. Saya kira mana yang menjadi primary key? Mana yang menjadi primary key? Itu Bu, nomor PEM Bu. Nama pemasok ya. Ada lagi nggak, Rizal? Selain nomor pemasok? Itu apa, nomor barang. Nomor barang, betul sekali. Nah, kalau sudah menentukan seperti itu, baru dicek ya. Dilihat dari nomor pemasok dan nomor barangnya. Apakah ada null value atau tidak? Atau ada data yang kosong enggak? Ternyata enggak ada. Ya, jadi dia memenuhi ya, tidak ada null value. Sekarang dicek lagi, apakah ada multi value? Multi value itu kan berarti nilainya lebih dari 1. Ya, contohnya tuh kota, Jakarta, koma,
Jakarta, Surabaya, koma. Nah, di dalam satu row, di dalam satu baris ya, dalam satu row. Itu kalau misalnya ada lebih dari satu, itu berarti termasuk yang multi value. Ya. Nah, tapi di sini kan tidak. Satu kolom hanya satu nilai saja. Satu kolom hanya satu nilai. Atau misalnya nih, satu baris ada satu, cuman kota satu, kota dua. Nah, itu juga sama termasuk multi value. Ya. Jadi nama atributnya sama, jenisnya sama, kota satu, kota dua, kota tiga. Nah, apa kayak gitu berarti si user bisa memasukkan 3 nilai untuk atribut kota. Nah, itu juga termasuk sebagai multi value. Ya, diingat-ingat. Ya, nanti kalau contohnya ada soalnya ada yang seperti itu, berarti dia termasuk multi value. Maka harus dipisah di satu NF. Oke, karena dia sudah memenuhi satu NF, nanti kita tinggal copy saja. Ya, sudah ini satu. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke 2 NF. Kita sudah ditentukan sama Riza, ada nomor pemasok dengan nomor barang. Nah, sekarang cari masing-masingnya, masing-masing atribut non-key-nya yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Mbak, nomor pemasok itu mempengaruhi apa saja, nomor barang dia mempengaruhi apa saja. Yuk, silahkan. Bagaimana? Yang nomor pemasok dulu, nomor pemasok mempengaruhi apa saja? Kode kota sama kota, Bu. Kode kota dengan kota, oke, betul ya. Kemudian untuk yang nomor barang, nah nomor barang ini sebenarnya tidak, dia seharusnya ada atribut lain yang berada di sebelahnya ya. Cuman dia ini di sini diperlukan untuk harga barang sebenarnya. Ya, jadi nanti nomor barang itu digabung untuk yang harga barang saja, karena dia tidak mengikut ada atribut-atribut non key-nya yang apa ya, yang menyatu ataupun yang ada di belakang. Jadi nomor barang di sini dibuka untuk harga barang. Karena harga barang itu kan seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu kemarin, dia tidak bisa hanya bergantung kepada nomor barang saja, tapi dia juga harus bergantung kepada nomor ya. Berarti nanti di tabelnya pemasok, nomor pemasok, kode kota, dan kota. Kemudian satu tabel lagi, apa isinya? Tabel harga ya, tabel harga apa saja isinya? Apa saja tabel harga isinya? Nomor barang sama harga barang, Bu. Iya. 1, 2, 3. Ya, ini ada 1, 2. Ini adalah tabel pemasok. Ada nomor pemasok, ada kode, ada. Kemudian ada satu lagi tabel harga. Tabel harga apa saja? Ada berapa kolom jadinya? Tabel harga ada berapa kolom? Ada 2. 2 atau 3? 2 atau 3. Harga barang tidak bisa hanya bergantung kepada nomor barang. Kalau misalnya apa saja? Nomor pemasok, nomor barang, harga barang. Iya, betul. Nomor pemasok,
nomor barang dan harga. Saya jelaskan lagi kenapa dia bergantung kepada, ini kan termasuk ketergantungan prinsip. Ketergantungan fungsional penuh. Ya, kenapa? Karena harga barang ini tidak bisa hanya bergantung kepada nomor barang saja. Ya. Kalau dia hanya bergantung kepada nomor barang saja, maka semua barang ya, B01 yang dijual di semua pemasok harganya sama 1.000. Padahal nyatanya kan enggak. Ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya harga barang itu hanya bergantung kepada nomor barang, maka semua pemasok harus memiliki harga yang sama untuk barang tersebut. Atau kalau kalian bingung, saya masalah. Ya, kalau misalnya dia hanya bergantung kepada satu saja, coba bisa dilogikakan. Tadi nomor B01 gula gitu katakan ya, B01 itu gula, harganya 1.000. Maka semua pemasok ya, pemasok A, PT Garuda, PT ABC, Unilever yang menjual gula harganya harus sama 1.000. Padahal kan tidak, ya masing-masing memiliki nilai jual yang berbeda. Kalau misalnya harga hanya bergantung kepada nama pemasok, ya, jadi ini adalah PT Garuda. Berarti semua barang yang dijual di PT tersebut nilainya sama, artinya 1.000. Jadi katakan nih PT Garuda ini ada 5 item yang dijual, ada gula, ada kecap, ada garam, ada lada, ada saus yang produksi ini. Kalau harga barangnya bergantung kepada nomor pemasok, maka semua barang yang ada di dalam PT Garuda itu semuanya harganya 1.000. Karena enggak dong, rugi lah dia. Harga kecap dengan saus aja kan harganya beda. Garam dengan kecap beda, garam jauh sekali bedanya. Nah, itulah kenapa harga itu bergantung kepada 2 atribut, ya, bergantung kepada nomor pemasok dan juga nomor barang. Barangnya apa, pemasoknya siapa. Kalau saya bilangnya dan nomor barang. Nah, jadi gula yang ada di PT Garuda itu harganya sama. Ya, karena bisa jadi PT Unilever katakan gula dia menjualnya 1.050. Nah, itu ya, maka harga itu bergantung pada nomor pemasok. Sama seperti nilai tadi loh. Nilai kan tidak hanya bergantung kepada satu atribut saja. Nilai itu bergantung kepada dosennya siapa, ya. Mata kuliahnya apa, mahasiswanya siapa, kan gitu. Karena di database itu kan mahasiswanya kan banyak. Kalau misalnya hanya bergantung kepada dosennya saja, enak dong, ya. Hanya bergantung kepada mata kuliahnya saja, katakan hanya bergantung kepada mata kuliah berarti database, nilainya A, maka semua mahasiswa akan mendapatkan nilai A, katakan enggak. Atau kalau hanya bergantung kepada mahasiswa saja, nilai bergantung kepada mahasiswa saja, maka semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa itu nilainya sama. Kalau nilainya A, enak dong semuanya. Tapi kalau nilainya C, kesian dong. Ya, jadi harus hati-hati, harus dilogikakan mana-mana yang memiliki I lebih dari 1. Dia bergantung lebih dari 1. Oke?
Yes, ya saya udah berapa kali mengingatkan, mengulang-ulang ini sebenarnya. Jadi biar kalian ingat ya. Ini judul F ya, data berarti dengan Oke, sekarang nah sudah ya, ini di 2NN ini sudah, sekarang masuk ke 3NN ya. Yang pasti memenuhi 3NF mana? Tadi sama seperti yang tadi. Yang pasti memenuhi 3NF yang mana? Kita sama ya kayak yang soal pertama. Yang pasti memenuhi 3NF yang mana? Yang pasti memenuhi 3NF. Kan sudah kelihatan di situ. Yang pasti memenuhi. Ya, berarti tidak ada ketergantungan transitif atau Tabel harga, Bu. harga. Kenapa, Mas? Karena atributnya cuma satu, jadi nggak ada pembandingnya. Betul, karena atribut non-key-nya hanya satu, maka tidak ada pembandingnya, maka dia pasti sudah memenuhi tiga. Sudah, sekarang saja tabel. Oke, jangan lupa harus dimasukkan. Oke, sekarang kita cek untuk yang tabel pemasok. Ini datanya. Nah, kita lihat dari data. Ada nomor pemasok, kode kota dengan kota. Ya, yang bukan key kan kode kota dengan kota. Kode kota dengan kota. Ini adalah yang kategori bukan key. Ya. Maka kita bandingkan. Apakah ada nilai satu-satu? Apakah ada ketergantungan transitif? Ya, kalau kode kotanya 1, maka kotanya Jakarta. Kalau Jakarta, maka kodenya. Kalau kode kotanya 3, maka Bandung. Maka kalau kotanya Bandung, maka kode kotanya 3. Kalau kode kotanya 2, maka kotanya Surabaya. Maka kalau kotanya Surabaya, maka kode kotanya 2. Kira-kira ada ketergantungan transitif nggak? Ada ketergantungan transitif nggak? Di sini. Gimana? Ada ketergantungan transitif nggak? Tidak ada ketergantungan transitif? Yang lain? Kode kota dengan kota. Kode kota dengan kota. Lihat yang di Jakarta itu. Kalau 1, Jakarta. Kalau Jakarta, 1. Ini datanya tidak terlalu banyak ya, jadi kalian masih belum memahami. Logikakan aja, kalau kode kota dengan kota, itu seperti apa? Kalau kode pos dengan nama kota, nah itu seperti apa? Salah saja sih. Ada ketergantungan transitif nggak? Kira-kira Ada, Bu. ada ketergantungan transitif. Makanya nanti untuk soal akan saya mudahkan, jadi kalian tinggal melihat dari data ya, melihat dari datanya saja. Tidak perlu logikakan. Logikanya nanti akan saya masukkan ke dalam data. Nanti di UAS, data akan mencerminkan dari tahapan proses normalisasinya dari 1 sampai 3, biar kalian tidak bingung. Ya, biar kalian tidak bingung, maka nanti data yang akan saya olah adalah data yang sudah mencerminkan dari setiap proses. Ya, jadi dilihat datanya. Oke, di sini ada ketergantungan transitif antara kode kota dengan kota. Karena lihat di situ, 1 itu Jakarta itu pasti 1. 3 itu Bandung itu pasti 3. 2 itu Surabaya itu pasti 2. Maka ada ketergantungan. Ya, kalau seperti itu maka kita harus melakukan dekomposisi ataupun kita harus memisahkan antara kode kota dengan kota. Ya, kita pisahkan dulu.
Yang pertama adalah tabel pemasok yang awalnya 3 menjadi tinggal 2 sekarang. Ya. Apa saja nomor pemasok dan kode. Kemudian habis itu ada satu lagi tabel kode. Kode kota ini juga ada 2. Kode kota dan dipisah itu yang sebaiknya dipisah itu yang mana Bu? Sebaiknya yang dipisah itu kan yang ada angka-angkanya, jadi dia lebih mudah untuk melingkan. Pada kota ini kan nanti jadi 1 ya, berarti kalau 1 itu adalah kotanya kalau 2, jadi kalau 2 ini adalah Surabaya, jadi dia lebih masing-masing dari tabel itu dia lebih sederhana gitu. Jadi nanti dia tinggal nge-link aja antara kode kota dengan kode kota induk ini, tinggal nge-link aja. Jadi tidak usah lagi kalau yang di tabel di atas kan jadinya kan seperti ini ya. Nih kode kota 1 ada berapa kali kita menuliskan kalau kodenya 1 berarti Jakarta, satu lagi Jakarta gitu. Nah, kalau di sini nanti sudah enggak lagi. Jadi nama pemasoknya katakan E001. Ya. Kode kotanya 01. Udah, enggak perlu lagi ditambah P001 kode kotanya 01. P01 enggak usah. Jadi nanti 001 itu adalah ini terjadi beberapa kali perulangan, ada redundansi, itu tadi, karena ini memang tabelnya kan jenis tabel yang universal, ya, tabel yang perlu dipisah-pisah lagi menjadi beberapa tabel ya, menjadi tabel yang sederhana, agar yang namanya perulangan atau redundansi data itu tidak terulang berulang kali. Kalian cek di sini. Ini kan banyak sekali ini perulangan penulisan nomor pemasok, perulangan penulisan kode, ya kan? Nah, ini kan beberapa kali nih dilakukan. Hanya saja untuk melihat harga dari barangnya apa tadi. Ini yang namanya itu perulangan data yang sama dimasukkan ke dalam yang sama. Jadi redundansi itu tidak hanya, tapi dalam satu database loh ya. Nah, itu juga tidak boleh kalau misalnya ada data yang sama disimpan di tabel yang berbeda. Tetap saja termasuk itu perulangan data. Oke, sudah paham kah? Soalnya. Jadi nanti di sini yang saya lihat. Oh, ternyata tidak betul, ada 3 tabel yang terjadi nanti di soal yang ini. Nah, udah saya nggak lihat ke atas lagi. Jadi yang di atas jangan ketinggalan, ya, wajib dimasukkan. Nah, seperti ini tadi kan tabel harga kan sudah memenuhi 3NF. Oh, berarti nggak usah dipindah, jangan. Kalau tidak dipindah kan berarti nanti di 3NF ini cuma ada 2. Tabel pemasok sama kode kota, iya kan? Kalau misalnya yang tabel harga ini tidak kalian masukkan ke 3NF, jangan tiba-tiba terus, oh dia sudah memenuhi, nggak usah dimasukkan, jadi nggak boleh, karena dia memenuhi maka dia bisa langsung dimasukkan ke 3NF. Ya, karena nanti yang dilihat hasil berapa tabel yang terjadi di dalam suatu proses normalisasi itu langsung dilihat di 3NF-nya, bukan dilihat di 2NF. 1 dan 2NF itu hanya untuk memenuhi syarat yang dilakukan, yang sudah ditentukan di masing-masing. Oke. Oh, ada yang mau ditanyakan? Satu soal lagi ya. Apakah sudah berasa? Sudah pusing Bu? Ya, nanti soalnya akan saya terangkan.
tapi jumlah atributnya akan saya banyakkan. Ada 3 soal, saya cari yang paling mudah saja. Oke, soal nomor 4. Soal lagi. Kita masuk ke satu NF. Siapa yang bisa? Apa ini? Gampang. Apa yang terjadi di satu NF? Tidak boleh ada multi value dan tidak boleh ada null value. Tidak boleh ada multi value dan tidak boleh ada null value. Apakah sudah memenuhi satu NF? Sudah. Oke, sebentar. Tolong saya cek dulu. Mana yang menjadi atribut bukan key? Kok bukan key? Atribut key. Dicek dulu mana yang ditentukan dulu. Mana yang merupakan atribut kategori key. Atribut yang menjadi primary key. Apa saja? Mahasiswa NRP sama MK kode, Bu. Oke, betul. Mahasiswa NRP dengan MK kode. Nah, baru dicek apakah ada null value. Apa itu null value? Data yang tidak terisi atau kolom yang tidak ada isinya. Apakah ada null value? Ada, Bu. Ada, betul. Ya, kalau yang lain nggak masalah, karena kan standarnya database memang seperti itu. Ya. Tidak boleh ada null value untuk atribut-atribut yang menjadi primary key, atau istilahnya adalah atribut mandatory, wajib mandatory ataupun wajib diisi nilainya. Nah, di mahasiswa NLP itu ada data yang tidak diisi, berarti ada null value. Kemudian di MK kode juga seperti itu, karena dia primary key maka dia wajib mandatory. Kalau dia mandatory berarti dia nilainya wajib diisi, tidak boleh ada null value. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Nah, 1, 2, ya, kita lagi. Tujuh kali 6. Ini mahasiswa NLP, kemudian mahasiswa nama, kemudian mahasiswa alamat, kemudian MK kode, kemudian MK nama, MK SKS, dan guru. Ini P01, ini 0, kemudian P05, P06, ya, ini dalam bentuk image. Ini ada Santi, ini ada Sari, ini ada Cinta, ini ada Gary, ini adalah SPG, SPG, SPA, kemudian yang 01, 04, 0, 05, 07. Minat, ini desain, ini produksi, ini akuntansi, ini manajemen. Dua, tiga, tiga.
Gitu. Nah, ini kan ya. Maka di satu NF kita isi. Ya, ini yang diisi. Kalau misalnya ini yang kosong gimana Bu? Nggak masalah, karena kan dia bukan atribut key. Nggak masalah. Ya, yang pasti yang menjadi atribut key yang ini dan yang ini wajib ada. Dia wajib mandatory karena dia menjadi oke. Berarti kita masukkan. Hati-hati untuk memasukkannya ya. Santi, yang satu Santi, yang satu Sari, berarti ini adalah orang yang berbeda. Maka NRP-nya juga wajib berbeda, tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Ya. Apa saja boleh kalau begitu, yang penting tidak boleh sama dengan yang sudah ada. P02, nggak boleh P01, nggak boleh P05, nggak boleh P06. Karena di Sari ini adalah orang yang berbeda dengan ya. Tapi juga begitu. P03 karena dia bukan yang orang yang sama. Contohnya di sini Dewi. Nah, Dewi orang yang sama ya. Kan Dewi kan macam ya. Ada Dewi Ayu, ada Dewi Rita, ada Dewi A. Kalau misalnya Dewinya itu Dewi orang yang sama, maka NRP-nya juga wajib sama. Ini Dewi gitu ya. Dewi orang yang sama ya. Maka kalau ini kosong, kalian tidak boleh menggunakan yang lain, tapi harus menggunakan yang sudah ada. Jadi harus hati. Ini karena ini adalah laki, orang yang berbeda, maka ini juga ya. 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 Kemudian ini, nah coba dicek produksi tidak ada, berarti dia harus memiliki ini. Boleh 02, boleh kosong, 8 dan ini di satu NF. Oke? Ya. Sekarang dicek ya. Lagi itu kan untuk yang null value. Sekarang yang multi value, apakah ada multi value di sini? Ya. Kita lebih gampang. Apakah ada multi value? Ada multi value nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada multi value. Kalau multi value itu gini loh, namanya. Surabaya, ini ada dalam satu kolom, dalam satu shell ya, nilainya dalam satu row itu lebih dari satu. Ini ada atau alamatnya bisa dimasukkan dapat 2 kan, katakan orang itu kan punya rumahnya banyak. Nah, dalam sistem membolehkan si user untuk masukkan nilai datanya alamat lebih dari 1. Jadi ketiga alamat rumahnya boleh dimasukkan. Nah, itu juga termasuk yang lain. Tapi di sini kan tidak, alamat yang satu-satu. Ya. Oke, selesai sudah di 1 NF, kita masuk ke 3 NF. Tadi di awal dia tidak memenuhi 1 NF karena ada null value. Maka di 1 NF nilainya diisi. Masuk ke 2 NF. Nah, jadi di 2 NF kita masukkan ketergantungan fungsional dan ketergantungan fungsionalnya. Ya, tadi kan sudah ditentukan sama Rizal tuh, mahasiswa NRP dan MK kode itu merupakan atribut-atribut key-nya. Berarti selain itu adalah atribut bukan key. Ya, ingat, bukan key, atribut bukan key. Nah, atribut-atribut yang bukan key ini digandengkan dengan atribut-atribut key-nya. Ya, kalau di sini sudah ketahuan jelas ya. Berarti MHS NRP ada melindungi, mempengaruhi berapa atribut dan apa saja mahasiswa NRP? MHS nama sama Ya. MHS alamat, Bu. Berarti ada juga MHS. Oke, dia mempengaruhi MHS nama dan MHS nama apa ini? L kemudian habis itu untuk yang MK kode berarti kabel ya.
Apa saja yang dipengaruhi oleh MK kode? MK nama sama MK SKS. Ya. MK kode, MK S, P, MK nama. Ah, 91 nih. Ada nilai. Nilai mempengaruhi terhadap apa saja? Nilai apa yang mempengaruhi nilai di sini? Mahasiswa NRP sama MK kode, Bu. Ya, kalau nilai itu harus bergantung kepada dua I. Ya, jangan lupa. Dia ada juga ya, mahasiswa MK dan ini ya. Jadi nilai ini akan berkembang dua tidak bisa. Saya akan bikin soalnya di seputar kampus ya. Jadi di seputar yang sudah saya jelaskan ini. Hanya nanti saya modifikasi saja. Dan atributnya akan saya perbanyak. Ya. Kalau ini bisa, pasti nanti bisa. Insya Allah. Paling tidak 80%. Ya, karena mungkin kalau ada tambahan atribut-atribut mungkin harus dipenuhi. Tapi secara konsepnya yang intinya itu sudah saya ajarkan di sini. Ya, kalau ini bisa, insya Allah nanti soal langsung tegak. Jadi di seputar ini, dosen, mahasiswa, mata kuliah, wis bulat ini ya. Kemudian ini tinggal tambahkan itu satu lagi karyawan, dan nanti disesuaikan saja. Ya, tapi tidak akan habis. Karena ini kayaknya sudah mulai paham, tinggal diwasnya aja ya kayak di improve lagi, dikembangkan. Oke, sudah selesai di 2NF ya, tidak ada lagi yang ketinggalan kan ya? Nama ada, alamat ada, nama MK ada, SKS ada, huruf sudah ada. Oke, sudah lengkap di 2NF. Kita masuk ke 3NF. Ya, NF. Kita cek satu-satu dulu. Yang pasti ada, yang pasti memenuhi 3NF apa? Yang pasti memenuhi 3NF apa? Yang ada di 2NF. Kita punya 3 tabel kan ini. Yang pasti memenuhi Tabel nilai, Bu. Iya, betul. Langsung aja. Karena dia tidak ada. Kita masuk mahasiswa dengan nama, apakah ada ketergantungan transitif? Nama dengan alamat, apakah ada ketergantungan transitif? Ada, Bu. Ada. Kalau namanya A, alamatnya SPY. Kalau SPY, alamatnya ada di sini aja bisa ketahuan. Kalau Santi, alamatnya Surabaya. Kalau Surabaya, alamatnya Santi. Betul? Betul? Betul nggak? Dari sini udah kelihatan nih. Udah bisa dilogikakan. Betul? Apakah ada ketergantungan transitif? Ada ketergantungan transitif tidak? Tidak, Bu. Iya, lihat di sini juga cinta SDA. Kalau SDA cinta, padahal di sini SDA ada Rati. Nah, ya, Santi SBY. SBY Santi betul, tapi apakah SBY hanya ada Santi? Oh ternyata tidak, ada SBY, ada Santi juga. Nah, berarti tidak ada ketergantungan antara nama dengan alamat ya. Tidak ada sampai kapanpun sudah tidak akan ada ketergantungan antara nama dengan alamat. Kalau ada ketergantungan nama dengan alamat, berarti di alamat tersebut hanya ada satu manusia saja yang punya keluarga, dia nggak punya tetangga, dia nggak punya adik. Itu kalau ada ketergantungan itu, ya. Nah, nama dengan alamat tidak pernah akan ada. Ya, berarti di tabel mahasiswa ini sudah
Muhi 3 NF karena tidak ada kegiatan L tidak benar. Sekarang satu lagi, tabel mata kuliah. Apakah ada ketergantungan transitif antara nama MK dengan SKS? Nih, Tidak ada, Bu. tidak ada ketergantungan transitif. Matematika SKS-nya 2, oke. 2 SKS-nya matematika, iya. Tapi apakah hanya matematika yang SKS-nya 2? Oh, ternyata tidak. Ada juga desain di sini yang memiliki SKS 2. Ya, mata kuliah produksi SKS-nya 3. Oke. SKS-nya 3, nama mata kuliah produksi. Iya, betul. Tapi apakah yang 3 SKS-nya hanya produksi? Oh, ternyata tidak. Ada akuntansi, ada manajemen. Berarti tidak ada positif antara nama MK dengan nama SKS. Berarti dia sudah memilih. Oh, gampang ya. Gampang, Bu. Berarti PCOS sudah harus tabel mata kuliah. Selesai deh di 3NF ya. Ada tabel mahasiswa, kita punya 3 tabel jadi database kita berarti nanti ada 3 tabel. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel. Sampai sini ada yang boleh tanyakan? Bu, ini kalau ini ya gampang, Bu. Iya. Nanti UAS-nya susah. Iyalah, masuk ini juga yang saya nanti 100 nanti logika kalian tidak akan berkembang. Padahal kalau ilmu-ilmu sains seperti kita, yang diperlukan itu adalah logika. Ya. Cara berpikirnya seperti apa? Harus juga bisa. Beda lah sama yang sains. Kalau sains kan lebih ke hafalan. Kalau kita ini cara berpikir. Kayak kita kan belajar namanya algoritma, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah? Step-stepnya seperti apa dalam mengerjakan suatu masalah? Itu tetap belajar. Di ilmu lain belum tentu belajar ilmu. Kalau di hukum tidak ada yang namanya algoritma. Itu. Jadi kalian harus pintar-pintar mengembangkan daya logikanya. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, selesai sudah sampai ke 3NF. Jadi, hari ada tugas, tapi tugasnya hanya seputar. Minggu depan masih ada 1 materi, ya, tapi hanya materi biasa saja. Mungkin tidak ada live, mungkin hanya kuliah dengan kelas dan tugas saja, ada materi dan tugas saja. Minggu depan lagi kita UAS loh ya. Jadi ini minggu ke-14, minggu depan masih ada materi, minggu depan lagi ke-16 kita sudah materi persiapan di pelajaran. Karena tidak seperti KSI kemarin. Kalau KSI kan saya ya dan dasarnya kan memang dasar ilmu dasar ya, ilmu dasar dari komputer yang kalian bisa pelajari, kalian jawabnya juga bisa copy paste ya. Tapi kalau sudah database ini sudah tidak bisa, karena nanti soal saya tidak mengambil dari mana, saya membuat sendiri. Soal saya buat sendiri, jadi kalian tidak bisa melihat di manapun ya. Kalau kalian tidak paham, kalau tidak pelajari dengan baik, maka tidak akan ya. Kemudian bisa tanya teman, Bu. Iya, kalau temannya juga paham. Ya, jadi kalau kalian sudah paham sendiri, nanti tinggal bisa berdiskusi dengan teman. Karena kan bukan kita kan ujiannya bukan langsung ya, jadi saya tidak bisa memperhatikan kalian mengerjakan sendiri atau tidak, ya kan? Langsung kan saya bisa, ayo, nggak boleh nyontek ya. Tapi kalau sekarang ini kan kita ujiannya juga online, nah kalian bisa berdiskusi sama teman. Makanya kalian kalau kalian paham, kalian bisa berdiskusi. Tapi kalau kalian tidak paham, kalian hanya mencontek saja. Yang belum tentu teman yang kamu contekkan itu juga betul. Ya, jadi harus paham. Nanti kalau misalnya tidak paham, boleh ditanyakan ke saya.
bisa via WA, kan kita punya grup gitu. Kalau malu nanya di grup, nanya private, kan ada nomor saya. Nah, ditanyakan. Jangan malu-malu. Nanti nilainya, kalau dulu KSI saya mudah sekali memberikan nilainya semua A, ya, kecuali yang tidak pernah masuk, dan ya kasih nilai B. Nah, untuk yang database ini nanti sudah mulai beragam. Ya, yang tidak bisa, ada yang dapat C, ya, tapi minimal nggak saya berikan C. Kecuali dia sama sekali tidak masuk ya. Kalau sama sekali tidak masuk, hanya mendapatkan hanya masuk pada ujian saja, maka saya jamin dia akan mendapatkan nilai D. Ya. D itu lulus, tapi yo mau sore di transkrip nilai kok ada D. Jangan malu-malu. Database lagi nilai yang masih nilai itu ilmu yang masih dasar sekali di dalam ya, itu dihindarkan. C itu juga halal, C, ya ampun, jangan sampai lah ya dapat C ya. Karena kan nilai kecil itu kan akan mempengaruhi nilai yang lain. Ya, oke, itu saja dari saya. Silakan nanti kalau saya ada yang perlu ditanyakan, dipelajari untuk lain. Ya, insya Allah minggu depan saya tidak ada live, jadi hanya mengajak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nanti soal UAS-nya itu apa diberi waktu untuk pengerjaannya? Iya, tetap dong, tetap akan saya kasih waktu. Saya kasih waktu 2 jam Dika. Ya. Seperti KSI kemarin ya, saya kasih waktu 2 jam. Kok KSI? Database untuk yang ini. TS kan juga saya kasih waktu ya, 2 jam. Ada yang antara 2 jam atau 2 jam setengah. Nanti saya lihat dulu tabel universalnya. Kalau memang agak terlalu rumit, ya saya kasih waktu 2 jam. Ya, saya rasa 2 jam itu udah cukup kok. Ya. Sama-sama juga. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Nanti seandainya kalau kita nulis tabel itu isinya itu nggak perlu disebutkan atau disebutkan Datanya. Kecuali di 1NF ya, Rizal. Di 1NF itu kan kalau misalnya ada yang tidak yang kosong seperti ini. Nah ini kan yang kosong ini, berarti kan kamu harus masukkan ya. Kalau misalnya datanya banyak, contoh nih kan saya ingin membuat tabel yang datanya itu sesuai dengan proses normalisasi. Jadi nanti kalian tidak lagi melogikakan secara studi kasus, tapi kalian bisa melihat dari tabel, ya, data di tabel. Nah, nanti kalau misalnya datanya terlalu banyak, kalian bikin seperti ini aja nanti. Untuk di 1NF, ini kan kalau 1NF kan harusnya kan seperti ini, diisi semua datanya. Karena untuk melihat mana-mana saja yang perlu diisi. Atau nanti kalau datanya terlalu banyak, kalian bikin seperti ini aja. Karena ini di sini yang kosong. Ya, jadi tadi yang kosong mana nih? Yang Sari sama Rati. Kamu bikin seperti aja. Rati. Nanti saya akan tahu sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya ada isinya. Ini dua, ini kosong. Ini nanti menyesuaikan saja. Berarti kalau Sari SBY M04, ya, kemudian desain alah. 2 dan A. Kemudian yang P03 Rati, SPA. Nah, ini aja yang kalian ini kan. Kalau datanya terlalu banyak ya. Tapi kalau datanya cuma sedikit, cuma 5, 7, ya sedikit aja. Oke, nanti akan saya buat semudah mungkin. Contoh nih, akan saya bikin di Excel, jadi kalian tinggal, kalau misalnya kayak gini, kalian bisa bikin di Word kan, tinggal di copy paste. Atau di Excel tinggal di copy paste.
Dia tidak perlu lagi bikin. Kalau ini kan dalam bentuk picture, ya gambar. Jadi kan harus bikin enggak, saya kan tidak. Oke, saya permudah lah semuanya. Saya sudah pikirkan sedikit itu. Yang penting kalian hanya memikirkan untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dari 1NF sampai ke 3NF. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di 1NF ya, nanti di selanjutnya di 3NF, di 2NF ataupun di 3NF ini bisa kalian bikin seperti ini. Ya, datanya tidak usah masukkan ke apa. Ya. Ini untuk mata kuliah saya saja loh ya. Kalau untuk mata kuliah yang lain, kalau misalnya ketemu lagi, nanti kan di semester depan kalian akan dapat yang namanya manajemen database. Nah, nanti tergantung dosennya. Ya, kalau dosennya minta lengkap ya lengkap. Jangan kita bulat kok kemarin. Jangan, karena kita punya rule masing-masing. Kalau saya kan nggak apa-apa, asal di 1NF tidak boleh. Ya, di 1NF karena untuk memenuhi tabel yang kosong, nilainya untuk yang memiliki, maka harus dimasukkan. Minimal dibikin seperti ini. Ya, minimal dibikin seperti ini. Jadi saya tahu, oh berarti yang 2 ini yang kosong. Oh, satu lagi ya, P05 ini kan juga kosong nih. Ya, ini berarti ada 3 nih. Minimal itu ya, minimal itu. Jadi yang dimasukkan, kalau misalnya datanya terlalu ini. Tapi kalau di mata kuliah yang lain, manajemen database, jangan seperti ini. Ya, ikutin rule dari dosennya. Ini adalah rule dari saya. Ya, saya yang mengajar. Nanti di 2NF sama 3NF bisa hanya ini saja. Jadi atributnya saja. Tapi tetap dalam bentuk tabel. Ya, tidak usah ada data. Itu ya, ingat-ingat loh ya, ingat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain, silahkan. Tidak ada? Wes, kalau sekarang masih tidak ada yang terpikir ditanyakan, oke. Tapi nanti kalau misalnya ada sebelum OS loh ya, kalau pas OS nggak boleh tanya, ya. Kecuali untuk pemahaman soal saja boleh tanya. Tapi kalau untuk ini tidak boleh. Dan soal tugas dilakukan secara online melalui Meet. Ya. Untuk UAS dilakukan secara online. Jadi saya tunggu ya. Ya. Oke, yang lain tidak ada yang bertanya ya. Nanti kalau ada yang bertanya sudah keinget mau sesuatu yang mau ditanyakan, silakan WA saya. Oke? Atau di grup boleh. Ya. Oke, saya akhiri kalau begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dicerna, mudah dipahami, karena ini adalah pengetahuan untuk UAS. Ya. Terima kasih sudah menyimak sampai di akhir waktu, di akhir waktu ini. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tapi minggu depan tidak ada live ya. Saya sudah jelaskan sekarang tidak ada live. Jumat masih ada ya. Jumat masih ada kelas praktikum live. Karena liburnya kan Kamis. Nah, Jumatnya tetap ada live jam 8:30. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya tidak ada kerjaan lagi seperti yang kemarin. Kemudian nanti akan saya share di yang ikut praktikum ya. Studi independen saya akan share di grup tabel dan isinya seperti yang saya kemarin bikin. Jadi kalian bikin dulu pada saat kelas studi independen, kita tinggal melakukan modifikasi terhadap tabel. Ya, seperti ini kemarin. Jadi data dan ininya disesuaikan dengan punya saya. Oke ya. Ya wes, saya akhiri. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.